Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puliskireda Putri, SMBMM dalam mata kuliah inovasi. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai inovasi produk, kali ini kita akan membahas mengenai inovasi jasa. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Ya, inovasi jasa. Jadi selain inovasi produk, perusahaan juga bisa melakukan inovasi dari sisi jasanya. Selain itu juga bisa dari sisi efisiensi pengelolaan keuangan atau anggarannya. Tapi kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih inovasi jasa. Nah, konsep inovasi jasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, inovasi dalam pelayanan. Yang kedua, inovasi dalam proses. Yang ketiga, inovasi dalam perusahaan, jasa, organisasi, dan industri. Jadi kalau inovasi dalam pelayanan ini pasti terkait dengan desain layanan, pengembangan layanan baru, kemudian kalau inovasi dalam proses kaitannya dengan inovasi sistem pelayanan, berbasis teknologi, berbasis teknik atau keahlian, serta berbasis organisasi kerja, dan yang terakhir, inovasi dalam perusahaan jasa, organisasi, dan industri. Jadi ini kaitannya memang inovasi yang dilakukan oleh perusahaan jasa. Ya, biasanya ini kaitannya dengan inovasi organisasi, produk jasa, proses inovasi, pengelolaan proses inovasi dalam organisasi jasa. Baik. Nah, inovasi jasa sendiri itu adalah merupakan konsep baru atau peningkatan layanan secara signifikan yang diterapkan dalam praktek bisnis. Ya, pengembangan konsep layanan baru atau peningkatan secara signifikan sebuah produksi baru atau proses pengiriman sebuah organisasi atau perilaku pasar baru dengan tujuan memproduksi dan menjual jasa. Gitu. Jadi bentuknya itu memang tidak dalam sebuah produk tapi merupakan memang jasa gitu ya inovasinya. 4 dimensi dari inovasi jasa. Yang pertama, konsep dari jasa itu sendiri. Awalnya konsepnya A, kemudian mau dikembangkan menjadi A plus B gitu misalnya. Kemudian interface klien, yaitu hubungan dengan konsumen atau klien atau stakeholder terkait. Kemudian sistem service delivery, ya kaitannya dengan delivery service. Kemudian pilihan teknologi. Teknologi apa yang digunakan untuk inovasi jasa yang akan dilakukan. Kemudian fitur jasa terkait dengan strategi inovasi. Yang pertama, fitur layanan terkait dengan produksi jasa. Yang pertama, teknologi dan gedung atau lokasinya, tenaga kerjanya, organisasi proses kerjanya, fitur produksinya, serta organisasi industri. Tapi kalau fitur layanan yang terkait dengan produk jasanya, ya, kalau tadi produksi jasanya, kalau ini produk jasanya, biasanya kaitannya dengan produk, sifat produknya, ya, baik bahan baku, proses, pengolahan, daya tahan produk, cara pemakaian dan pemeliharaan, serta fitur-fitur yang ada dalam produk tersebut. Kemudian fitur jasa yang terkait dengan konsumsi jasa. Kalau tadi produksi jasa, produk jasanya, ini konsumsi jasanya. Ya, mulai dari pengiriman produknya, peran konsumennya, organisasi konsumsinya, gitu ya. Kemudian yang terakhir fitur layanan yang terkait dengan pasar jasanya, marketnya, ya, penataan pasarnya, peraturan yang berlaku, serta pemasarannya seperti apa. Nah, semua poin-poin ini bisa kita buat inovasinya. Bergantung dari perusahaan ini mau fokus ke fitur yang mana, gitu ya. Kemudian mengelola inovasi jasa. Inovasi ini dianggap penting untuk yang pertama, biasanya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas, sehingga meningkatkan keuntungan dan memperkuat organisasi. Yang kedua, menjaga daya saing dalam ekonomi global. Yang ketiga, kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang keempat, memfasilitasi masuk ke pasar baru. Jadi kalau kita mau masuk perusahaan ini mau masuk ke segmen pasar yang baru, otomatis harus melakukan inovasi terlebih dahulu. Dan yang terakhir, menanamkan budaya organisasi yang kreatif. Jadi kalau sudah ada budaya organisasi yang kreatif di dalam sebuah perusahaan, maka ke depannya perusahaan ini juga mempunyai budaya inovasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi jasa, yang pertama adalah persaingan. Sekali lagi, ketika ada perusahaan lain atau pesaing yang lebih maju, kemudian kita juga merasa tersaingi sehingga kita akan melakukan sebuah inovasi. Atau ketergantungan pada organisasi lain. Ketika kita sebagai perusahaan tidak punya bargaining power karena kita bergantung dengan supplier kita misalnya atau distributor kita, nah pasti kita akan melakukan inovasi untuk supaya kita tidak jadi bergantung secara berlebihan kepada organisasi tersebut. Hambatan-hambatan inovasi jasa, yang pertama yaitu adanya tekanan dan beban,
kemudian jangka waktu, karena pelaksanaan ini biasanya cenderung mepet ya, kemudian kemampuan, ya sumber daya yang ada di dalamnya ini, apakah mempunyai kapabilitas yang cukup atau enggak, kemudian insentif kaitannya dengan insentif, pengaturan organisasi, ketergantungan pada kinerja yang tinggi, berurusan dengan kegagalan ya dan keengganan untuk beresiko. Jadi banyak perusahaan yang akhirnya tidak mau membuat sebuah inovasi karena mereka tidak mau mengambil resiko. Oke, jenis inovasi di sektor publik. Nah, ini jenis-jenis kalau kita ngomongin jasa, kebanyakan kan kaitannya dengan sektor publik. Nah, ini ada beberapa jenis inovasinya. Yang pertama, sebuah layanan baru atau peningkatan layanan. Misalnya ada perawatan kesehatan di rumah sakit, ya. Administrasi inovasi menggunakan instrumen kebijakan baru sebagai akibat dari perubahan kebijakan yang ada. Misalnya kaitannya sama BPJS gitu. Sistem inovasi, sebuah sistem baru, perubahan mendasar dari sistem yang ada dengan membentuk organisasi baru, pola kerjasama dan interaksi baru. Kemudian konseptual inovasi, perubahan dalam pandangan, perubahan tersebut disertai dengan penggunaan konsep-konsep baru, misalnya pengelolaan air terpadu, kemudian rasionalitas perubahan radikal, pergeseran pandangan dunia atau matriks mental karyawan dari suatu organisasi. Oke, kemudian contoh-contoh implementasi inovasi jasa, ya gampang yang kita lihat sehari-hari ya, ada ojek online yang sekarang ya inovasinya, tadinya ojek konvensional semua, sekarang menjadi ada ojek online, Gojek misalnya. Kemudian sistem pengiriman barang ya, dulu pengiriman barang, layanan pengiriman barang seperti JNE, JNT, Tiki, dan lain sebagainya itu kan belum pernah terpikir ya adanya kantor pos aja gitu. Nah sekarang sudah semakin banyak dan sangat kompetitif gitu bisnisnya di sana. Kemudian just tip ya, dulu orang tidak pernah berpikir bahwa kalau menitip itu bisa menghasilkan pendapatan gitu, tapi sekarang sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah marketplace. Ini adalah salah satu jasa jual beli yang bisa menghubungkan antara konsumen dan produsen. Jadi memang konsumen bisa juga menjual konsumen bisa membeli di marketplace dan dia juga bisa menjadi produsen di marketplace atau sebagai penjual gitu ya. Oke, untuk materi mengenai inovasi jasa, demikian terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan silahkan melalui WhatsApp maupun WhatsApp group maupun melalui komen atau email. Demikian saya akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.